Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kita yang memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan juga aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, kita bertemu kembali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berjumpa kembali. Kemudian semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat Nabhan Abdullah Channel, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai reptil, yaitu binatang-binatang melata. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengenai binatang reptil dan binatang melata ini, sebenarnya di sini di tempat saya ini hanya ada 3 jenis, yaitu satu kura-kura Afrika, kedua kadal dari Australia, yang ketiga yaitu kura-kura dari Amerika. Ketiga-tiganya termasuk reptil atau binatang melata. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 14 abad yang lalu di dalam Al-Quran telah disebutkan tentang penciptaan daripada binatang-binatang melata ini. Di dalam Al-Quran itu sepengetahuan saya ada 3 surat dan 3 ayat yang membahasnya. Di dalam 3 surat ada 3 ayat yang membahasnya. Yang pertama yaitu surat An-Nur, yaitu surat ke-24 ayat 45, yang artinya berbunyi, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seperti kura-kura ini dan juga kadal ini sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran ini, mereka berjalan dengan 4 kaki. Kemudian ada lagi surat Al-Fatir, yaitu surat 35 ayat 28, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak, bernyawa, dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antaranya hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang bergerak dan bermacam-macam warnanya. Seperti ini kura-kura, ada yang warnanya totol-totol kuning, hitam. Itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu surah As-Surah, yaitu ayat 29, yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk yang melata. Nah, ini ketiga jenis peliharaan menantu saya ini adalah barang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran telah disebutkan 14 abad yang lalu mengenai penciptaan daripada barang melata atau reptil ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk lebih jelasnya kita coba jelaskan satu persatu. Saya setelah mencoba men-searching dari Wikipedia internasional,
mengenai model dari 3 jenis binatang melata yang ada di rumah ini. Kita coba bahas satu-satu. Ini yang pertama, yaitu mengenai ini yang lagi saya sorot ini. Ini tiga-tiganya ini merupakan The African Sport tortoise atau Sulcata tortoise. Ini tiga-tiganya termasuk reptil, jenis reptil. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kura-kura ini African Spur tortoise atau Sulcata tortoise ini daerah sebarannya itu ada di daerah Afrika, terutama di negara Burkina Faso, Central African Republic, Chad dan Eritrea, Nigeria, Mali, Senegal, dan di sekitar negara-negara Afrika lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anatomi daripada kura-kura atau The African Sport tortoise atau Sulcata tortoise ini cenderung 4 persegi, namun cenderung agak bundar gitu ya badannya. Dia mempunyai kaki 4, ini kakinya 4. Kemudian dengan jari-jari yang panjang di kakinya, itu ada kelihatan jari-jarinya panjang di kakinya. Kemudian kerapasnya, warna dasarnya itu agak coklat dan terdapat kotak-kotak berwarna agak kekuningan. Kura-kura di African Spur tortoise ini mempunyai kepala, dan kepalanya bisa masuk ke dalam kerapasnya, dan dia tidak mempunyai ekor. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat Nabhan Abdullah Channel, di African Spur tortoise ini atau Sulcata tortoise ini ada 3 macam. Satu leopard tortoise berwarna dalam kotak-kotak berwarna agak kehitam-hitaman. Dia ada kotak-kotak mirip bercak-bercak leopard. Di sini seperti ini, tapi di sini mirip bercak leopard atau sejenis leopard lah gitu. Kemudian yang kedua red-footed tortoise. Kotak-kotaknya kecil. Kalau ini kotak-kotaknya kecil, yang dasar warna hitam kecoklatan ini lebih besar. Kemudian yang ketiga Centrochelis. Itu kotak-kotaknya agak besar. Mungkin ini yang ada di rumah ini termasuk dalam kategori Centrochelis. Nih, tiga-tiganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di African Sport tortoise atau Sulcata tortoise ini, ukuran dewasa, kalau dia sudah dewasa, untuk betinanya lebih kurang 81 kg dan jantan 120. Ada tercatat sampai 120, tapi antara 100 sampai 120 kg untuk yang jantan. Umur dewasa daripada bertahan hidup daripada di African Spur tortoise ini itu antara 54 tahun sampai 75 tahun. Nah, dia disebut dewasa atau siap untuk berkembang biak itu antara umur 10 sampai 15 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kura-kura di African Spur tortoise ini makanan utamanya adalah sayur-sayur segar, terutama berwarna hijau. Di African Spur tortoise ini termasuk kura-kura terbesar, setelah kura-kura Galapagos. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jika musim bertelur, kura-kura di African Spur tortoise ini bisa menghasilkan telur antara 14 sampai 20 butir telur sekali musim kawin. Telur mereka disimpan di dalam lubang dan tidak diramin seperti kura-kura biasa gitu.
panasnya antara 86 sampai 80 derajat Fahrenheit. Waktu menetasnya antara 90 sampai 120 sampai 120 hari. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, itulah yang mengenai mengenai The African Sport Tortoise atau Sulcata tortoise. Kemudian yang kedua, kita membahas common snapping turtle. Ini common snapping turtle. Common snapping turtle dia juga masih termasuk kategori reptilia. Anatomi tubuhnya berkaki 4 dengan jari-jari tangan yang tajam, jari kakinya juga tajam, kuku runcing, berleher panjang. Tapi namun lehernya tidak bisa bersembunyi di dalam kerapasnya. Berekor panjang dan ujungnya lancip. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di common snapping turtle ini dewasanya pada waktu dewasa, setelah dewasa, panjang kerapasnya bisa mencapai lebih kurang 70 cm. Usia pubertas atau usia kawin itu antara 15 sampai 20 tahun. Panjang umurnya, kesempatan untuk hidupnya bisa mencapai antara 50 sampai 100 tahun di alam bebas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, makanannya termasuk The common snapping turtle ini termasuk jenis karnivora, makan segala macam, terutama binatang apa saja dan terutama ikan yang dimakannya. Daerah sebarannya terdapat di bagian selatan Kanada dan di bagian utara dari Amerika Serikat, Florida dan sekitarnya. Di common snapping turtle ini berkembang biak dengan cara bertelur. Sekali musim bertelur antara 25 sampai 80 telur. Masa mengeraminya lebih kurang 63 hari. Mereka meletakkan telurnya di dalam lubang-lubang pasir, kemudian bertelur, kemudian menetas dengan sendirinya. Ini termasuk galak. Ini hati-hati ini. Galak sekali ini, bisa dipatuk tangan kita. Kita coba lihat. Nah, ini nih, lihat tuh ekornya sampai begini nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ulangin tadi mungkin ada yang ketinggalan untuk di African Sport Tortoise ini. Ukuran besarnya itu sampai lebih kurang antara 90 81 untuk yang betina 81 kg kalau dewasa, yang jantannya 120 kg. Itu yang tercatat kalau takut ketinggalan tadi. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu kadal Australia. Kadal ini nama itunya terkenalnya disebut pogona atau disebut juga bearded dragon. Kenapa disebut bearded dragon? Karena disebabkan oleh warna di bawah lehernya bisa berubah menjadi hitam atau kemerah-merahan tergantung situasi jika dia stres. Bearded dragon atau pogona ini juga termasuk reptilia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ukuran dewasa daripada pogona atau bearded dragon ini untuk yang jantan lebih kurang 60 cm atau 24 inci, betina lebih kurang 50 cm atau 20 inci. Usianya bisa mencapai di alam bebas itu antara 7 sampai 8 tahun. Daerah sebarannya di hutan Afrika Selatan, hutan Australia Selatan.
daerah sebarannya itu di Australia Selatan. Makanan utamanya yaitu macam-macam sayuran hijau dan serangga, termasuk jangkrik. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di Pogona atau bearded dragon ini bisa hidup di udara siang hari antara 15,5 sampai 20 derajat Celcius, malam hari 24 sampai 26,5 derajat Celcius. Bearded dragon ini bisa memanjat pohon, dan juga kalau musim panas dia akan lari ke bawah pohon atau ranting-ranting yang lembab. Reproduksinya yaitu dengan cara bertelur. Telurnya dari saat musim kawin, satu kali musim kawin antara 11 sampai 30 ekor telur. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penentuan jenis kelamin daripada di Pogona atau bearded dragon ini tergantung pada suhu temperatur. Jika temperatur tinggi, maka telur akan menetas yang jantan. Kalau temperatur rendah, maka telur yang menetas akan menjadi perempuan. Nah, bapak-bapak sekalian, anatomi daripada bearded dragon ini, bentuk kepalanya cenderung segitiga. Tuh lihat segitiga. Terus di pinggir-pinggirnya ada semacam duri-duri. Ekornya panjang, mempunyai 4 kaki, masing-masing kaki dilengkapi oleh 5 jari dengan kuku agak panjang. Lehernya tumbuh seperti duri, bisa miring hampir 90 derajat Celcius kepalanya. Maaf, kalau hampir 90 derajat. Warnanya itu campuran antara coklat dan keabu-abuan. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan kita melihat dari binatang ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ini yang telah diberitakan oleh Al-Qur'an lebih kurang 14 abad yang lalu, semoga kita dapat lebih menguatkan iman kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Dan hal itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu. Betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluknya, termasuk binatang-binatang melata atau reptil ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga pembahasan mengenai reptil ini menambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, sebenarnya Maha Pencipta yang Maha Kuasa dari segalanya. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Semoga dengan kita melihat daripada binatang-binatang reptil yang saya perlihatkan ini akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai manusia tidak ada artinya secuil pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sahabat Nabhan Abdullah Channel, sampai di sini dulu. Semoga pembahasan mengenai reptil ini berguna terutama bagi diri saya dan juga bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali konten berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, hanya Allah lah yang maha benar. Saya sebagai manusia biasa kemungkinan salah cukup besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.